Dan sikap semacam ini membuktikan bahwa ia sebenarnya tidak memahami Injil. Ia berpikir bahwa Injil berarti mendapatkan untung, yaitu uang. Bayangkan saja, bagaimana bisa seseorang berpikir bahwa dengan Injil, seseorang bisa menjadi lebih kaya? Aneh sekali. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 dan melihat bahwa gereja dan para pemimpin gereja ada dalam bahaya. Bersama saya, ada Pak Yohanes yang akan menjelaskan dengan topik khotbah dengan kuasa penganiayaan. Benar sekali, segala sesuatu berjalan begitu baik, dan tiba-tiba badai menerpa dengan berbagai tuduhan dan penganiayaan terhadap gereja. Mengapa tiba-tiba segala sesuatunya seakan-akan salah di dalam kehidupan? Mari kita selidiki bagaimana Allah dapat turut campur dalam situasi semacam ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita sampai pada pasal 8 dan kita akan mengerti apa itu gereja mula-mula. Firman Tuhan dalam ayat pertama sudah akan memberitahu kita dari ayat yang pertama ini, bagian kedua, bahwa pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Menarik sekali bagi kita perhatikan bahwa dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana gereja mengalami masa-masa yang begitu hebat, begitu spesial, begitu luar biasa, mengalami adrenalin yang terpacu begitu kencang dan sukacita yang besar. Namun sesudah ini kita akan melihat masa-masa yang begitu sulit. Semua ini sama dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Menarik sekali ya. Dan sekarang tibalah masa-masa yang sulit bagi gereja, yaitu masa-masa di mana gereja mulai dianiaya. Jadi apa yang terjadi di sini, saudara? Yang terjadi adalah para jemaat tersebar. Pada awalnya mereka tersebar di wilayah Yudea dan Samaria. Dan saya yakin bahwa Anda sekalian ingat bahwa di sini di Yudea ini merupakan daerah kekaisaran Romawi dan Yerusalem terletak di sana, dan di sini juga kebanyakan dari orang Yahudi tinggal. Sedangkan Samaria terletak agak ke utara di bagian tanah Israel. Firman Tuhan dalam ayat 4 berkata, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara, tentu ini merupakan suatu yang menarik. Ketika orang Kristen, yaitu para murid tersebar. Mereka tersebar dengan memberitakan Injil Allah kemanapun mereka pergi. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa mereka berkhotbah dengan kuasa penganiayaan. Dan mari kita perhatikan bersama, karena menarik bagaimana ini terjadi pada mulanya. Kisah Para Rasul berkata bahwa para murid mendapatkan perintah dari Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh daerah Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul mengatakan hal ini, namun demikian sepertinya gereja terlalu nyaman dengan keadaan mereka. Kebutuhan mereka tercukupi semuanya. Oleh sebab itu, komunitas tersebut hanya duduk di sana, dan sekarang dengan kuasa penganiayaan, mereka akan memberitakan Injil ke semua tempat. Perjalanan misi yang luar biasa yang dirancang oleh Allah sendiri. Dan sekarang kita akan melihat apa yang tertulis.
yaitu bahwa Filipus akan muncul di sini. Menarik sekali saudara, jika kita melihat bagian awal kitab Kisah Para Rasul memberikan perhatiannya kepada Petrus yang berkaitan dengan daerah Yudea. Ia memberitakan firman di sana. Sekarang kita akan memperhatikan Filipus yang ada di Samaria. Kemudian kita akan melihat ada Paulus yang memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi sampai kepada ujung bumi. Dan kini Filipus mulai memberitakan Injil di Samaria dengan kuasa Allah yang luar biasa. Melalui banyak tanda ajaib. Dan banyak orang yang kerasukan setan dibebaskan. Dan apa yang terjadi? Di tengah segala situasi yang terjadi ini, kita melihat bahwa ada seorang yang bernama Simon yang melakukan sihir di kota tersebut. Penting sekali bagi kita untuk mengamati saudara, bagaimana orang-orang yang mengerti hukum Allah, yang memiliki akses kepada firman Tuhan, namun memilih untuk mencari jawaban dari seorang yang melakukan sihir. Orang ini telah membuat semua penduduk Samaria terheran-heran kepadanya, dan ini dianggap sebagai orang yang penting. Orang-orang juga mendengarkan dia. Karena bagi mereka, dia dianggap sebagai seorang yang memiliki kuasa yang besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Sekali lagi kita melihat bahwa Lukas memberikan poin mengenai fakta bahwa baik pria maupun wanita menjadi bertobat. Dan sekarang ada yang lebih menarik lagi. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Namun mengejutkan sekali saudara bahwa sepertinya pertobatan ini hanya di permukaan saja. Sebagaimana yang terjadi dengan banyak orang. Karena ia hanya tertarik dengan manifestasi ilahi yang diadakan oleh Filipus. Nah, melalui keadaan ini, orang-orang yang ada di sana menjadi sedikit khawatir dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ingat bahwa sampai dengan saat ini, Injil hanya diberitakan kepada orang Yahudi. Dan kini Injil sampai ke Samaria. Daerah ini merupakan daerah di mana penduduknya tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dan kini mereka mulai mendengarkan Injil. Apa yang terjadi, saudara? Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Dan kita perlu mengingat apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, pasal 2. Ketika Pentakosta terjadi, orang yang ada di sana adalah orang Yahudi saja. Jadi, Pentakosta yang pertama sebetulnya terjadi kepada orang Yahudi. Dan kemudian kita akan melihat Pentakosta di Samaria. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Apakah saudara masih mengingat Simon? Akhirnya, ia ingin ikut dengan orang-orang lainnya dan memberikan diri dibaptis. Dan kini ia tertarik dengan hal ini. Namun sayangnya, ia melihat dengan cara pandang yang berbeda. Setelah ia melihat ini semua, akhirnya ia menawarkan uang kepada para rasul dan berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Saudara, tidak ada seorang pun yang boleh mencampur adukan kuasa Allah dengan kuasa uang. Jangan ada seorang pun yang berpikir seperti si Simon. Oleh sebab itu, Petrus menghardik dia dengan sangat keras dan ia berkata, "Binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Kemudian berkatalah ia kepada Simon supaya ia bertobat. Firman Tuhan juga menulis bahwa hatinya penuh dengan kepahitan dan terjerat kejahatan. Kemudian Simon menjadi ketakutan dan ia meminta kepada mereka supaya mereka berdoa untuk dia, supaya yang buruk jangan menimpanya. Menarik sekali, saudara. Bagaimana Injil tersebar luas dengan cara yang sangat spesial. Dikhotbahkan dan dinyatakan melalui misi ini. Dan semua khotbah ini dilakukan dengan kuasa penganiayaan. Dan kita bisa melihat di sini juga bahwa orang Samaria juga mendengarkan pesan ini dan membuka hati mereka. Injil adalah kekuatan Allah,
tanpa peduli apapun yang terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Allah sebagaimana telah dikatakan oleh Gamaliel, orang yang bijaksana itu. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa Injil telah tersebar dengan kekuatan Allah di seluruh Yudea dan sekarang juga di daerah Samaria. Injil ini tersebar dan semakin banyak pintu dan hati yang kini terbuka kepada Injil ini. Ini semua terjadi oleh karena kuasa dari penganiayaan. Sekarang kita akan melihat firman Tuhan berbicara lagi dan memberitahu kita. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Dengan kata lain, pergilah ke selatan Israel. Dan ia melakukan hal itu, lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Bisa saudara bayangkan apa yang terjadi? Ada orang yang sangat penting, pekerja dari pemerintahan Etiopia, dan sangat mungkin bahwa ia ini merupakan seorang proselit atau orang yang kini memeluk paham Yudaisme. Ia merupakan seseorang yang sadar dan percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Dan ia datang ke sana untuk menghadiri pesta agama Yahudi dan juga untuk beribadah kepada Allah. Dan ia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan dengan ketulusan hati Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Pendengar yang Tuhan kasihi, apakah Anda juga memahami apa yang Anda baca? Penting sekali untuk kita memahami firman Tuhan. Dan orang ini dengan segala ketulusan hati, terlepas dari posisinya yang penting, ia berkata, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 dan 8. Sebuah ayat yang terkenal mengenai hamba yang menderita, dan ia membaca bagian tersebut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dialah yang menderita dan mati untuk membayar dosa-dosa umat manusia, bagi dosa-dosa kita semua. Sida-Sida ini menjadi percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di sana ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahabat Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Mungkin sekali bahwa ia dibaptis di laut, dekat dengan jalan ini. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Dan ini merupakan daerah di utara Israel. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sepertinya gereja akan kalah. Namun sebenarnya ini adalah kemenangan yang sejati. Kita akan melihat bahwa ini merupakan awal dari perjalanan misi yang luar biasa. Dan Injil ini akan tersebar luas, diberitakan melalui kuasa penganiayaan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik khotbah dalam kuasa penganiayaan.
Pendengar, saatnya kali ini kita akan mempersiapkan pertanyaan untuk Pak Yohanes. Pak Yohanes, pasal ini memberikan perhatian terhadap orang Samaria. Mengapa ada perhatian yang sangat khusus terhadap mereka, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti. Sejarah antara orang Yahudi dan orang Samaria memang merupakan sesuatu sejarah yang membingungkan dan berbeda. Siapa orang Samaria ini? Orang Samaria merupakan keturunan dari orang bukan Yahudi yang telah campur dengan orang Israel. Dan ini terjadi setelah bangsa Asyur menguasai Israel bagian utara 8 tahun sebelum Masehi. Oleh karena itu, mereka nikah campur dengan orang non-Yahudi. Dan orang Israel sangat tidak suka dengan hal ini. Jadi apa yang terjadi? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul akan tersebar luas dengan cara yang sangat terstruktur. Dimulai dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan sekarang giliran bagi orang Samaria telah tiba dan mereka ini cukup ditolak oleh orang Yahudi. Injil kini sampai kepada mereka dengan kuasa yang luar biasa. Dengan manifestasi akan banyaknya tanda ajaib. Mereka bertobat dan kemudian kita akan melihat bahwa Injil berkembang kepada seluruh umat manusia. Berikutnya Pak Yohanes, bahwa kita tahu setiap orang yang percaya kepada Kristus akan menerima Roh Kudus. Betul begitu Pak Yohanes ya? Nah, sekarang kita melihat mengapa kasus yang terjadi di Samaria berbeda Pak Yohanes. Ya, memang ini menarik perhatian kita semua dan membuat banyak orang menjadi bingung. Apakah mungkin setiap kali seseorang menjadi percaya, kita perlu berdoa bagi mereka supaya mereka menerima Roh Kudus? Apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengambil cerita ini sebagai dasar dari segala sesuatu. Mengapa hal ini terjadi? Karena orang Samaria, sebagaimana yang telah kita amati dalam firman Tuhan, tidak dikatakan bahwa hal ini terjadi supaya mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Di sana tidak dikatakan bahwa mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Tuhan jelas sekali di sini ayat 17 yang berkata bahwa Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka sehingga mereka menerima Roh Kudus. Apa yang Allah berikan di sini? Ia memberikan sesuatu yang kita sebut sebagai Pentakosta Samaria. Mengapa hal ini terjadi? Karena orang Yahudi tidak pernah bisa menerima orang Samaria dan para rasul juga menjadi khawatir mengenai hal ini. Oleh sebab itu, Petrus dan Yohanes pergi ke sana karena orang Yahudi memang tidak bisa menerima orang Samaria. Jikalau sesuatu yang luar biasa tidak terjadi, kita tidak tahu mengenai apa yang terjadi ketika mereka menerima Roh Kudus. Apakah mereka berbicara dalam bahasa roh sebagaimana yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ataukah terjadi manifestasi yang lainnya? Namun tentu saja ini merupakan momen yang berbeda. Ini merupakan momen di mana Roh Kudus telah menjangkau daerah-daerah di luar daerah Yahudi dan memberikan pengaruhnya kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi, kita akan melihat sebuah logika dalam kitab Kisah Para Rasul di sini, dimulai dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah mengapa bagian ini dituliskan kepada kita. Ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa memiliki pengalaman yang spesial dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Namun kita tidak bisa membangun doktrin sepenuhnya hanya berdasarkan ayat ini saja. Begitu Pak Oti? Berikutnya kita perhatikan dalam pasal yang ke-8 dari Kisah Para Rasul ini. Bagian ini sangat menarik perhatian karena agak aneh jika saya boleh katakan. Si Simon ini, apakah dia ini benar-benar bertobat? Sepertinya ia sudah dibaptis. Tetapi dalam ayat yang ke-23, Rasul Petrus berkata bahwa hatinya pahit seperti empedu dan dia terjerat dalam kejahatan. Dan inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Lalu bagaimana menurut Pak Yohanes mengenai Simon ini? Benar sekali Pak Oti, memang firman Tuhan berkata bahwa Simon telah dibaptis. Namun di sini menjadi percaya bukan berarti percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kepercayaannya ini merupakan kepercayaan fenomenologi. Ia merupakan salah satu dari banyak orang yang menunjukkan ketertarikannya untuk dibaptis dan menjadi jemaat dari gereja mula-mula.
Namun kita perlu menyadari bahwa sebetulnya Simon ini tidak yakin, melainkan hanya percaya saja. Dan sikap semacam ini membuktikan bahwa ia sebenarnya tidak memahami Injil. Ia berpikir bahwa Injil berarti mendapatkan untung, yaitu uang. Bayangkan saja. Bagaimana bisa seseorang berpikir bahwa dengan Injil seseorang bisa menjadi lebih kaya? Aneh sekali kan? Dan ketika Simon berpikir demikian, Petrus berkata, "Yang benar saja kamu. Apa yang kamu lakukan ini?" Kira-kira begitu ya. Sekarang Simon menyadari apa yang ia lakukan. Jadi, ia ini dibaptis dengan hati yang tidak tulus. Dan kini kita perlu memahami sesuatu di sini. Banyak dari kita yang perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Jadi, mengapa ia dibaptis? Ya, karena baptisan merupakan tanggung jawab dari orang itu sendiri. Tidak ada seorang pun, baik itu pemimpin gereja, pendeta, atau siapapun juga yang mampu mengerti hati seseorang. Jika seseorang mengaku dan berkata mereka ingin dibaptis, maka mereka harus dibaptis. Terlepas hati mereka tulus atau tidak, dan ini merupakan urusan mereka dengan Allah. Kita tidak bisa menghakimi mereka, dan inilah kasus yang terjadi dalam pasal 8 dari Kisah Para Rasul ini. Kita coba untuk melanjutkan dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Kita akan menemukan di sini ada karakter yang menarik perhatian kita, yaitu sida-sida dari Ethiopia. Bukankah Alkitab ini merupakan sebuah buku yang mudah untuk dibaca, Pak? Mengapa sida-sida ini meminta Filipus untuk menjelaskan bagian tersebut? Kita perlu mengerti tentang detail yang sangat penting di sini, Pak Oti. Kita bisa melihat rencana keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus melalui iman. Memang ini merupakan sesuatu yang mudah untuk dimengerti. Namun ini tidak berarti bahwa Alkitab merupakan buku yang mudah untuk dimengerti. Jika Anda tidak belajar Alkitab dengan benar, maka Anda tidak akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menerjemahkan teks yang ada di dalamnya, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memahaminya. Jadi inilah mengapa penting sekali bagi kita memahami hal ini secara benar. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa kita perlu belajar. Sebenarnya kita tidak memerlukan seseorang untuk membantu kita memahami bagian dari firman Tuhan ini. Namun dalam bagian ini, Filipus diperlukan karena dia tahu bahwa nubuatan tersebut telah digenapi. Sementara sida-sida tersebut tidak mengetahuinya. Filipus berkata, "Ya, bagian ini telah digenapi dengan Yesus Kristus orang Nazaret itu." Ia memberi sedikit pengetahuan kepada orang yang tidak mengetahui hal tersebut. Namun tidak ada seorang pun layaknya orang ajaib yang memiliki kuasa untuk mengetahui rahasia Alkitab. Kita mengetahui Alkitab oleh karena kita mempelajarinya. Jadi kita perlu belajar mengenai hal-hal yang memiliki dasar. Dan sekarang Pak Yohanes, bisakah Pak Yohanes menjelaskan mengenai apa yang baru saja terjadi kepada Filipus pada bagian ini? Karena dia dilarikan ke tempat lain secara ajaib dan tiba-tiba ia sudah sampai ke tempat lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, memang mereka berada di daerah selatan Israel dekat Gaza. Firman Tuhan berkata bahwa ia kini berada di Asdod, dan ia pergi ke daerah Kaisaria yang terletak di utara. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini. Segala sesuatu yang terjadi di sini memiliki indikasi bahwa kuasa ilahi yang sama yang mampu menyembuhkan seseorang, mampu membebaskan orang-orang dari kerasukan setan, kuasa ini jugalah yang mengerjakan hal yang sangat spesial ini. Filipus bukanlah seseorang yang memiliki mesin masa depan untuk melakukan perjalanan. Ia hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain secara ajaib. Nah, berikutnya Pak Yohanes, satu pertanyaan terakhir. Mengenai baptisan. Bagaimana ini Pak Yohanes? Mengapa orang Kristen memiliki cara yang berbeda-beda untuk melakukan baptisan? Benar sekali. Memang ada banyak cara untuk melakukan baptisan. Namun di sini kita perlu melakukan sesuatu yang jelas dan yang sangat mendasar dalam Alkitab. Dan tidak ada seorang Kristen pun yang boleh meremehkan hal ini. Ada juga hal lain mengenai hal ini, di mana banyak orang saling berbeda pendapat tentang hal ini. Jadi di sini kita tahu bahwa sida-sida ini masuk ke air. Dia masuk dan keluar dari air. Kita tidak memiliki detail mengenai baptisan yang terjadi di sini.
Banyak orang yang sebenarnya, banyak sekali ya, orang yang berpendapat bahwa dia diselam, dimasukkan ke dalam air. Orang lain berpendapat bahwa yang terjadi di sini adalah pencurahan air ke atas kepalanya. Sebetulnya yang terjadi di sini adalah semacam tradisi teologis yang mengklaim bahwa baptisan merupakan perjanjian Allah dengan umatnya. Inilah mengapa mereka membaptis orang dengan air melalui percikan. Bahkan mereka membaptis anak-anak. Dan sekarang ada tradisi teologis dari orang Kristen yang lain yang percaya bahwa baptisan merupakan simbol dari hidup baru, simbol dari pertobatan. Dan dalam hal ini, hanya orang yang sadar dan mengerti akan keputusan yang akan mereka ambil sajalah yang boleh dibaptis. Namun nanti ya kita akan membahas hal ini dengan masalah yang lebih dalam lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Yones untuk semua penjelasan yang sudah disampaikan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Dan saatnya bagi kita untuk bisa mendengarkan kesimpulan pada bagian ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 8. Khotbah dengan kuasa penganiayaan. Kita telah melihat setelah kematian Stefanus, gereja mulai dianiaya. Melalui hal ini gereja tidak menjadi kalah, namun justru gereja memberitakan Injil di berbagai tempat, khususnya di daerah Samaria, tempat di mana Filipus memberitakan kabar baik. Jika kita membaca kisah ini, sepertinya kita melihat bahwa apa yang terjadi di sana akan parah. Namun tiba-tiba ada serangan balik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang tidak akan percaya bahwa hal ini mungkin saja terjadi. Banyak orang takut akan penganiayaan. Namun sebenarnya, Allah lah yang memimpin gereja, terlepas dari segala sesuatu yang buruk yang bisa terjadi. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan dalam Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.